Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Maxwell Dexy Paniman. Saya Patricia Kalharbiani. Saya Tiara Angelina Sirata. Saya Oknya Suhamarto. Saya Elisa Dalawa. Kami dari kelompok 42 akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem sensori pada tubuh manusia. Sistem sensori merupakan sistem yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsangan dari lingkungan luar maupun dari dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari panca indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, serta jaringan saraf yang memberikan informasi ke otak untuk diproses. Melalui sistem sensori, manusia dapat merasakan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan, suhu, nyeri, dan posisi tubuh atau bisa disebut dengan propriosepsi. Intinya, sistem sensori berperan sebagai alat penerima informasi agar tubuh dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sensori, yaitu indera penglihatan. Lebih jelasnya itu mata. Nah, di mata ini kita bisa melihat ada iris, yaitu di bagian yang warna biru, dan ada pupil, yaitu yang bagian titik warna hitam di tengah, dan sklera. Sklera ini yang bagian yang warna putih. Itu untuk bagian luar yang terlihatnya. Untuk di bagian dalam mata, untuk lebih jelasnya di sini ada retina, itu bagian yang warna kuning di sini. Ada macula dan ada optic nerve atau saraf optik. Lalu ada vitreous, ada lens atau lensa, ada kornea, ada konjungtiva, dan ada muscle atau otot mata ya. Secara garis besar dalam indera penglihatan ini ada kornea. Kornea ini adalah lapisan bening di bata bagian dalam yang berfungsi untuk membiaskan atau membelokkan cahaya pertama kali agar masuk ke dalam mata. Juga bagian ini tuh tidak memiliki pembuluh darah tapi sangat kaya akan ujung saraf. Jadi bagian iris itu bagian yang berwarnanya. Ukurannya itu dapat mengecil dan membesar untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Saat cahaya terang, pupil mengecil, dan saat cahayanya redup, pupil akan membesar. Lalu ada lensa. Nah, lensa ini itu struktur bening dan elastis tepat di belakang pupil. Yang ini ya, itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina dengan cara untuk mengubah bentuk atau diakomodasikan ya, menjadi lebih cembung saat melihat dekat dan lebih pipih saat melihat jauh. Juga di bagian retina, di bagian mata yang paling peka akan cahaya. Nah, itu mengandung fotoreseptor. Di sini ada fotoreseptor, yaitu sel batang atau rod yang peka terhadap cahaya redup untuk penglihatan malam, dan sel kerucut atau kon itu untuk peka terhadap warna dan detail halus. Nah, bagian ini juga untuk mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak melalui saraf optik. Untuk mekanisme indera penglihatan itu cahaya masuk lewat kornea, yaitu lapisan bening yang tadi yang di depan mata yang membiaskan mata. Lalu pupil di tengah iris itu untuk mengatur banyak cahaya yang masuk yang mirip dengan diafragma kamera. Lalu lensa mata kemudian memfokuskan cahaya agar jatuh ke tempat retina. Lensa bisa menebal atau menipis untuk melihat jauh dan dekatnya. Lalu retina yang berisikan sel fotoreseptor itu, sel ini tuh akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal tersebut akan dikirimkan lewat saraf optik ke otak atau bisa kita sebut dengan lobus occipital. Lalu otak akan mengolah sinyal itu untuk menjadi gambar yang kita lihat ini. Itu adalah cara kerja dari indera penglihatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja indera pendengaran.
Yang pertama, suara yang kita dengar adalah gelombang tekanan yang merambat melalui medium seperti udara. Kemudian, gelombang suara masuk ke telinga luar dan mengenai gendang telinga atau yang disebut dengan namanya gendang telinga bergetar ketika gelombang suara mengenainya. Kemudian, getaran gendang yang telinga yang diteruskan ke tulang pendengaran atau ossicle yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Kemudian, getaran tulang pendengaran yang diteruskan ke koklea atau rumah siput yang berisi cairan dan struktur sensorik. Seterusnya, getaran koklea menyebabkan sel-sel rambut di dalam koklea bergetar yang kemudian mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Selanjutnya, sinyal dari sel-sel rambut diteruskan ke saraf pendengaran dan kemudian ke otak. Maka, otak memproses sinyal pendengaran dan memungkinkan kita memahami suara. Baik, di sini saya akan menyebutkan anatomi dari indera pendengaran. Yang pertama, di sini terdapat cartilage, di sini terdapat antihelix, di sini terdapat helix, di sini terdapat canca, di sini pina atau ini biasa disebut dengan daun telinga, di sini auditory, di sini auditory canal, di sini membran timpani atau biasa disebut dengan telinga tengah, di sini timpani cavity, di sini eustachian tube, di sini round window, di sini namanya oval window. Di atas oval window terdapat cochlea. Di atas cochlea terdapat yang namanya cochlear atau nerve. Kemudian di sini disebut dengan vestibular nerve. Di sini semicircular canals. Di sini namanya stapes, incus, malleus, muscle, dan yang terakhir adalah temporal bone. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem sensorik bagian indera peraba. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada epidermis. Epidermis terdiri dari hair shaft, sweet spot, dan nerve. Yang kedua ada derma. Derma ada sebaceous gland, sweet gland, dan hair follicle. Dan yang ketiga ada hypodermis, terdiri dari 1 bagian, adipositas. Dan yang terakhir ada musculus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kulit. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada hair shaft. Hair shaft adalah bagian rambut yang terlihat di permukaan kulit. Ini adalah batang rambut yang tersusun dari sel-sel mati yang telah mengalami keratinasasi atau penebalan dan pengerasan oleh protein keratin. Oke, baik. Selanjutnya ada sweet spot. Sweet spot ini adalah lubang kecil di permukaan kulit tempat keluar keringat dari kelenjar keringat. Selanjutnya ada nerve. Nerve itu adalah nerve atau saraf. Adalah jaringan yang memproses dan menghantarkan rangsangan listrik dari ke berbagai bagian tubuh. Selanjutnya ada sebaceous gland. Itu adalah kelenjar. Sebaceous adalah kelenjar yang menghasilkan minyak atau sebum untuk melumasi dan melindungi kulit dan rambut agar tidak kering dan pecah-pecah. Selanjutnya ada sweat gland. Sweat gland adalah kelenjar keringat yang memproduksi keringat sebagai bagian dari mekanisme pengaturan suhu dan ekskresi. Oke, selanjutnya ada hair follicle. Ini adalah folikel rambut, struktur seperti kantung di dalam kulit tempat rambut tumbuh. Baik, selanjutnya ada yang terakhir adalah ada adipositas. Adipositas ini adalah sel-sel lemak yang terdapat di lapisan bawah kulit hipodermis. Oke, sekian, terima kasih. Di dalam sistem sensori ada salah satunya yaitu indera penciuman, yaitu hidung. Saya akan
Hidung merupakan indera penciuman yang merupakan salah satu sistem sensori yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali bau. Indera ini bekerja melalui reseptor olfaktori yang terdapat pada epitel olfaktori di rongga hidung. Cara kerjanya, yang pertama, molekul bau atau odoran masuk ke rongga hidung bersama udara. Yang kedua, molekul tersebut larut dalam lendir hidung dan berikatan dengan reseptor olfaktori pada sel saraf penciuman. Yang ketiga, reseptor ini mengubah rangsangan kimia menjadi impuls listrik. Yang keempat, impuls diteruskan ke bulbus olfaktori di otak. Dan yang kelima, selanjutnya informasi bau diproses di sistem saraf pusat, khususnya di korteks olfaktori dan sistem limbik, sehingga seseorang dapat mengenal bau dan membedakan dan memberi makna pada bau tersebut. Pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai indera pengecap atau indera rasa yaitu pada lidah. Pada bagian lidah ini terdapat ada berbagai bagian. Ada epiglotis ada pada bagian sini. Selanjutnya ada palatal pensil, lalu lingual pensil pada ini. Selanjutnya ada terminal sulcus pada bagian ini. Lalu median glossoepiglotic fold pada bagian ini. Selanjutnya palatopharyngeal arch pada bagian ini. Lalu palatoglossal arch pada ini. Selanjutnya palate papillae pada bagian ini. Selanjutnya midline groove of tongue, ini garis tengah lidah ya. Selanjutnya ada uniform papillae di sini. Lalu yang terakhir ada filiform papillae. Selanjutnya mekanisme untuk pengecap. Ketika tastar bersentuhan dengan sel pengecap di taste buds yang ada pada papila lidah, bentuknya seperti di palatal dan epiglotis. Lalu adanya reseptor spesifik di sel pengecap yang merespon dengan rasa tertentu. Saat reseptor diaktifkan, lalu terjadi perubahan pada membran. Selanjutnya depolarisasi sel pengecap. Lalu adanya perubahan tersebut memicu masuknya ion Ca2+ dalam sel, dan kenaikan Ca2 ini merupakan neurotransmitter ke saraf aferen. Kemudian sinyal saraf ditransmisikan melalui saraf pengecap untuk pada bagian depan lidah lewat saraf wajah, untuk bagian belakang lidah lewat saraf glossopharyngeal, untuk daerah pangkal lewat saraf vagus. Sinyal ini sampai ke pusat pemrosesan rasa di otak dan diterjemahkan sebagai rasa yang kita kenali. Jadi, kesimpulannya, sistem saraf sensorik itu membantu kita untuk merasakan dunia seperti melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan rasa. Informasi dari lingkungan ini dikirim ke otak agar kita bisa memahami dan meresponnya. Sistem ini sangat penting karena membuat kita mampu mengenali bahaya, menjaga keseimbangan tubuh kita, dan menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga hidup kita tuh bisa berjalan dengan baik dan aman. Terima kasih Telah menyaksikan video kami. Bye.